Baik, adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah, Kak Anas uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah, yuk bareng-bareng kita mengucapkan alhamdulillah yuk. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam kepada kita semuanya hingga akhir hayat nanti. Dan adik-adik, yuk kita bersolawat atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik, Kak Anas ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang hari ini masih semangat puasa? Yang di sebelah sini siapa yang kira-kira hari ini masih semangat berpuasa? Ya, adik-adik yang di rumah tentu juga masih semangat ya puasanya. Dan Kak Anas berdoa semoga puasanya adik-adik semuanya dan juga puasa Kak Anas senantiasa bisa full tanpa ada bolong, dan puasanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan keutamaan yang banyak, dan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah, hari ini Kak Anas ingin bercerita tentang sahabat yang mulia. Sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia syahid, dia menjadi penghuni surga. Siapa itu? Ada yang sudah tahu? Siapa nama sahabat yang akan Kak Anas ceritakan ini? Ada yang tahu? Iya, namanya adalah Haritsah bin Suraqah. Dia adalah seorang pemuda dari kaum Ansor. Dia adalah seorang pemuda yang malam hari taat dalam menjalankan ibadah, siang hari pun taat menjalankan puasa. Dia juga seorang pemuda yang sangat cinta kepada ibunya. Dia cinta kepada ibunya, ibunya pun juga sangat cinta kepada Haritsah. Hingga suatu saat Haritsah bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat itu adik-adik, Rasulullah bertanya kepada Haritsah, bagaimana kabarnya hari ini? Haritsah pun menjawab, wahai Rasulullah, sungguh kabarku hari ini dengan keimanan yang kuat. Aku merasa aku sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku merasa sangat dalam berada keimanan yang kuat. Saat itu Rasulullah SAW berpesan kepada Haritsah supaya Haritsah istiqamah, teguh dalam keimanan yang seperti itu. Beberapa saat kemudian Haritsah pun mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW dan juga para sahabat hendak menuju ke perang Badar. Rasulullah bersama para sahabat hendak melakukan perang Badar, perang antara kaum muslimin melawan kaum kafir.
Mendengar kabar itu, Haritsah pun berkeinginan untuk ikut serta dalam rombongan. Haritsah ingin ikut bersama Rasulullah, ingin ikut bersama para sahabat dalam perang Badar tersebut. Tetapi apa? Ketika Haritsah sampai di rumah, Haritsah ngomong kepada ibunya, "Ibu, sungguh aku ingin ikut rombongan Rasulullah dan juga para sahabat menuju ke perang Badar. Ibu, sungguh aku ingin ikut dalam perang Badar." Adik-adik, kira-kira ibunya Haritsah ini mengizinkan gak ya? Mengizinkan gak? Iya, ternyata yang pertama gak mengizinkan. Ibu yang ngomong, "Anakku, engkau adalah anak yang aku cintai. Sungguh aku cinta dan aku sayang kepadamu. Aku gak ingin jauh darimu. Dan aku gak ingin engkau jauh dariku. Maka janganlah engkau pergi, tetaplah bersamaku." Ibunya sangat sayang kepada Haritsah. Ibunya gak ingin Haritsah ikut pergi meninggalkan dirinya bersama dengan para rombongan menuju ke perang Badar. Tetapi Haritsah nggak lantas marah, apalagi Haritsah nggak lantas pergi meninggalkan tanpa izin ibunya. Tapi Haritsah membujuk ibunya pelan, halus. Akhirnya ibunya pun mengizinkan. "Ibu, sungguh aku ingin bersama dengan Rasulullah dan juga para sahabat menuju ke perang Badar. Izinkanlah aku, Ibu. Aku sangat sayang kepada Ibu dan aku juga cinta kepada Rasulullah dengan para sahabat. Aku ingin turut serta dalam rombongan tersebut." Mengetahui hal itu, Ibu Haritsah akhirnya mengizinkan Haritsah. Haritsah pun pergi meninggalkan ibu bersama dengan rombongan Rasul dan juga para sahabat yang lain. Menuju ke mana adik-adik? Iya, menuju ke perang Badar. Pelan-pelan, waktu demi waktu, langkah demi langkah, akhirnya Rasulullah bersama para sahabat serta Haritsah tersebut sampailah kepada tempat yang akan dilakukan perang Badar. Tempat di mana perang Badar itu akan berlangsung. Perang melawan kaum muslim, antara kaum muslimin melawan kaum kafir. Akhirnya Haritsah pun juga ada di situ. Ketika semua sahabat dan Rasulullah maju ke medan perang, Haritsah merasa kehausan, tenggorokannya kering. Akhirnya Haritsah pun hendak meminum air dalam sumur yang sumur itu telah dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi apa adik-adik? Ada orang yang menyangka bahwa Haritsah itu bukan kaum muslimin. Disangka dia adalah mata-mata yang ingin mencelakai kaum muslimin. Makanya Haritsah pun diarahkan panah kepada dirinya. Anak panah disiapkan, akhirnya dilepaskan dari busuknya. Adik-adik tahu nggak? Ternyata anak panah itu benar mengarah kepada Haritsah. Akhirnya Haritsah pun yang saat itu sedang hendak meminum air, ternyata apa? Belum sampai diminum, anak panah pun menuju kepada Haritsah. Apa ini? Tolong! Haritsah pun meminta tolong kepada para sahabat. Karena Haritsah terkena anak panah. Para sahabat gak menolong. Karena para sahabat menyangka bahwa Haritsah itu bukan kaum muslimin. Karena para sahabat gak tahu itu Haritsah. Dia menyangka bahwa itu adalah mata-mata dari kaum kafir.
Jadi menyangka bahwa dia mata-mata kaum kafir yang hendak mencelakai sumur kaum muslimin. Yang akhirnya nanti membuat celaka Rasulullah dan juga dengan para sahabatnya. Haritsah pun kembali meminta tolong. Tolong! Tolong! Haritsah mendapati para sahabat nggak membantunya. Akhirnya Haritsah pun mengangkat, mengeluarkan, melepas anak panah itu. Sakit, sakit. Ketika anak panah itu dikeluarkan, adik-adik, ternyata keluar juga darah dari tubuh Haritsah. Darahnya pun mengucur, membasahi seluruh tubuhnya. Haritsah pun yang saat itu kesakitan hingga akhirnya menemui ajalnya. Haritsah wafat, adik-adik. Para sahabat dari kaum muslimin dan juga kaum kafir pun terus perang. Akhirnya perang pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang-orang kafir kalah dalam perang Badar itu, dan berita itu terdengar oleh kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Mereka mendengar kabar itu, mereka pun lantas berbondong-bondong hendak menyambut suami mereka, menyambut anak mereka, menyambut ayah mereka yang ikut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW. Ada seorang anak yang dia berteriak memanggil nama ayahnya, menyebut ayahnya sambil jalan dan ingin memeluk ayahnya. Ayah! Ayah! Dia pun lari, akhirnya dipeluk. Ayah, alhamdulillah engkau pulang dengan selamat. Seorang ibu juga sama, seorang istri juga sama. Mereka menyambut, memeluk suaminya, memeluk anaknya, bersyukur kepada Allah karena apa? Mereka pulang dengan selamat dan juga mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Di saat itu ada seorang ibu yang sedang menunggu putranya. Tahu adik-adik siapa ibu itu yang menunggu putranya? Adik-adik tahu? Yang di rumah tahu? Siapa ibu itu? Iya, ternyata ibu yang menunggu anaknya itu adalah ibu dari Haritsah bin Suraqah. Ini mana anakku? Sahabat-sahabat sudah pulang, sudah datang, tapi anakku Haritsah kok belum kelihatan. Mana ini? 1 menit menuju ke menit yang lain, 1 jam menuju ke jam yang lain, 1 waktu menuju ke waktu yang lain. Ibu Haritsah pun menunggu dalam waktu yang cukup lama. Ternyata adik-adik, Haritsah nggak kunjung kelihatan. Akhirnya ibu itu bertanya kepada sahabat yang lainnya. Wahai sahabat, apakah engkau kenal dengan Haritsah bin Suraqah? Sahabat itu pun menjawab, wahai ibu, aku kenal dengan sahabat Harits bin Suraqah. Anda siapa? Aku adalah ibunya. Aku di sini sudah menunggu cukup lumayan lama. Kok nggak kelihatan anakku? Apakah dia masih di ujung atau bagaimana anakku kabarnya? Wahai ibu, sungguh aku ikut merasa sedih karena anakmu telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Anakmu menemui ajalnya di perang Badar tersebut. Akhirnya mengetahui itu ibunya nggak menangis, tetapi ibunya langsung menuju Rasulullah SAW hendak menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ibu itu bertanya kepada Rasulullah, Assalamualaikum, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, kabarkan kepadaku
tentang di manakah anakku Haritsah bin Suraqah. Rasulullah mengetahui ibunya Haritsah bin Suraqah bertanya tentang anaknya. Rasulullah pun mengabarkan bahwa Haritsah bin Suraqah telah wafat. Ibunya nggak sedih, tapi kembali menanyakan lagi. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, di mana tempat Haritsah kelak di akhirat? Apakah di surga atau di neraka? Kalau di surga, sungguh aku akan bersabar. Kalau di neraka, Allah akan menyaksikan apa yang akan aku lakukan setelah ini. Adik-adik, kira-kira Haritsah bin Suraqah ditempatkan di surga atau di neraka ya? Adik-adik yang di rumah kayaknya tahu. Haritsah bin Suraqah kira-kira ditempatkan di surga atau di neraka ya? Iya. Ternyata Rasulullah menjawab bahwa Haritsah bin Suraqah ditempatkan di surga, bukan surga yang biasa, tetapi surga yang paling tinggi kedudukannya. Adik-adik tahu apa nama surganya? Yang di rumah tahu? Iya. Nama surganya adalah surga Firdaus. Ya. Surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat, surga yang sangat nikmatnya luar biasa, yaitu surga Firdaus. Karena ingin bertanya, adik-adik yang di studio pengen nggak ya masuk surga Firdaus? Iya, adik-adik yang di rumah pengen nggak masuk ke dalam surga Firdaus seperti halnya Haritsah bin Suraqah? Iya, pengen ya. Tentu, mari kita teladani Haritsah bin Suraqah, bagaimana cintanya dia kepada agamanya yaitu Islam, sehingga turut serta dalam peperangan, ikut taat kepada perintah Rasulullah SAW. Kalau kita pengen masuk surga Firdaus juga, maka mari kita cinta kepada Allah. Dengan apa? Dengan rajin menjalankan ketaatan, ibadah puasa jangan sampai bolong-bolong, sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Dan juga mari kita teladani Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah teladan kita, karena Rasulullah SAW adalah guru bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semuanya menginginkan masuk surga yang paling tinggi, surga Firdaus, maka mari kita laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan segala apa yang Allah perintahkan supaya meninggalkannya. Yang diperbolehkan, yang diperintahkan kita amalkan, yang diharamkan kita tinggalkan. Semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah di surganya Allah nanti, surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Hai adik-adik, sekian dari Kak Anas, cerita yang bisa Kak Anas bawakan sore hari ini adalah kisah sahabat yang Rasulullah kabarkan bahwa dia mati syahid dan juga dia menjadi penghuni surga Firdaus. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka, selamat menunggu waktu buka. Dan dari Kak Anas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.